Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya setelah UTS. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya belum sempat disampaikan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan metode reaksi pada cair, ya, yaitu kopresipitasi, polio, molten salts, mikroemulsi, dan elektrokimia. Nah, terakhir kemarin kita sudah menjelaskan sampai di gimana? Ayo, sampai di solvothermal. Di sonokimia. Nah, dan ini satu soal dari materi ini sudah saya keluarkan. Pada dasarnya metode-metode sintesis material anorganik itu yang perlu dipahami itu adalah konsepnya dan faktor-faktor penentunya. Nah, baik, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa jika audio ini tidak terdengar dengan baik, mohon menggunakan headset atau headphone agar bisa didengarkan secara optimal. Nah, pertemuan setelah UTS akan kita lakukan secara daring sampai kondisi pandemi virus corona ini telah pulih, dan sambil menunggu instruksi dari universitas, kita akan terus melakukan perkuliahan ini secara daring. Jadi mohon didengarkan dan diperhatikan dengan seksama video yang saya upload hari ini. Nah, saya membuat video ini untuk membantu hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam slide. Jadi mohon jika perlu dicatat, silahkan dicatat. Oke, kita mulai metode pertama, yaitu metode kopresipitasi. Nah, jadi metode kopresipitasi ini, kalau masih ada yang ingat, ya, ini adalah salah satu bentuk dari metode pengendapan. Nah, karena biasanya orang taunya itu metode presipitasi atau metode pengendapan. Nah, apa bedanya dengan metode tersebut? Jadi metode kopresipitasi ini ada ko di depannya. Jadi pengendapan itu dilakukan secara bersama. Nah, kalau secara definisi, jadi metode kopresipitasi itu proses kopresipitasi yang melibatkan kation logam dari medium tertentu diendapkan secara bersama dalam bentuk hidroksida, karbonat, oksalat, atau sitrat. Nah, jadi ini di sini yang perlu digarisbawahi. Kopresipitasi itu diendapkan, ya, diendapkan secara bersama. Nah, material yang terbentuk itu biasanya berupa endapan hidroksida, karbonat, oksalat, atau sitrat. Nah, itu konsepnya, ya. Nah, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam metode ini? Itu yang perlu diperhatikan yaitu adalah pH, ya, kemudian temperatur dan kecepatan pengaduk. Jadi inilah 3 faktor penting yang menentukan berhasilnya proses kopresipitasi. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa video ini akan saya bagi dalam beberapa sesi, bisa mungkin dalam beberapa metode atau per 10 menit karena keterbatasan jaringan sehingga tidak bisa diupload secara penuh. Oke, berikutnya, nah ini adalah mekanisme dari kopresipitasi. Ada 3, ya, yang perlu kita perhatikan. Itu ada inklusi, ya. Saya pakai pulpen saja, ya. Nah, ini ada inklusi, ya. Kemudian ini okulasi. Nah, jadi ini adalah 3 mekanisme yang terjadi dalam proses kopresipitasi.
Apa itu inklusi? Nah, proses inklusi itu terjadi ketika impurity atau impuritas atau pengotor ya, atau zat asing lah, masuk ke dalam kisi kristal tanpa mengubah struktur kristal. Jadi dia hanya masuk. Nah, masuk tanpa mengubah struktur kristal aslinya. Jadi jumlah pengotor atau jumlah impuritas ini sangat menentukan jumlah kristal. Jadi jika memungkinkan jangan sampai impuritasnya terlalu banyak. Oke, karena nanti akan ada proses lebih lanjut yang bisa menyebabkan kristal ini tidak akan terbentuk. Nah, kemudian oklusi. Apa itu oklusi? Nah, jadi oklusi ini, jadi impuritas itu atau pengotor tadi, dia akan bersama-sama endapan ya, membentuk material yang tadi, material yang diinginkan. Nah, namun di sini jangan sampai impuritasnya terlalu banyak. Karena jika impuritasnya terlalu banyak, dia akan menyebabkan kristal yang tersebut menjadi tidak sempurna. Nah, kalau masih ingat materi saya sebelumnya mengenai kristal, bahwa kristal itu juga bisa mengalami kecacatan. Jadi ketika kristal itu mengalami kecacatan, maka ada peluang kristal itu bisa tidak optimal ya, dan bisa jadi itu ada peluang bisa zat asing masuk ke dalam kristal tersebut. Nah, selama terjadinya proses oklusi ini, di situ ada proses absorpsi. Nah, tadi jadi setelah inklusi, dan inklusi itu kan masuk ya, masuk ke dalam struktur kristal, kemudian dia akan mengendap bersama-sama. Jadi impuritasnya itu akan mengendap bersama endapan yang akan terbentuk, itu namanya oklusi. Jadi pengotor mengendap dengan endapannya gitu ya. Nah, selama proses oklusi di situ ada proses absorpsi. Apa itu absorpsi? Nah, bedakan absorpsi ya, pakai AD dengan absorpsi. Nah, jadi absorpsi itu biasanya terjadi di permukaan. Nah, absorpsi permukaan ini disebabkan oleh presipitat atau zat yang mengendap. Jadi hal ini terjadi, nah kalau kita lihat penjelasan di bawah ini, hal ini terjadi jika presipitat mempunyai luas permukaan yang besar. Jadi permukaan presipitat ini bersifat aktif, di mana ion-ion pada permukaan kristal belum stabil, belum mencapai batas koordinasi. Dengan demikian dapat mempengaruhi ion lain yang berlawanan dari larutan. Artinya begini, jadi ketika presipitat itu punya luas permukaan yang besar, maksudnya yang mengendap tadi itu punya luas yang permukaan yang besar, artinya semakin besar luas permukaan itu biasanya dia akan semakin aktif ya. Nah, kalau dia semakin aktif, justru permukaan kristal itu ion-ionnya malah tidak stabil, karena dia harus mencari senyawa lain agar dia bisa berinteraksi dengan permukaan tadi. Jadi kalau ya namanya permukaan itu kan karena dia aktif, dia harus mencari sesuatu agar dia stabil permukaannya. Nah, itu ya. Jadi ketika dia semakin aktif, dia akan mempengaruhi ion lain. Nah, itu kopresipitasi. Nah, ini salah satu contoh sintesis material yang menggunakan metode kopresipitasi. Nah, kalau masih ada yang ingat, ini pernah dilakukan di praktikum anorganik. Kira-kira ini praktikum tentang apa? Nah, ini praktikum tentang pembuatan magnetit. Karena di sini udah jelas nih, ada Fe2+, ada Fe3+. Oke.